أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfiardi, SPD YPD, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 7 Padang. Pada kesempatan ini saya lagi mengikuti pendidikan profesi guru PPG Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja salah satu tugas dalam program pendidikan profesi guru. Adapun materi yang akan saya sampaikan dalam praktek pembelajaran ini adalah toleransi dan menghargai perbedaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Anda? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Mantap, kelas 9 7 ini ya. Semangat. Sehat semuanya? Sehat. Baik, Anda semuanya, alhamdulillah hari ini kita sudah hadir di sekolah dalam untuk mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, sebelum kita mulai, silakan dicek dulu di sekelilingnya kan, mungkin masih ada sampah-sampah atau ada apa yang masih itu topinya jatuh, ambil. Ya, oke. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya. Kita awali dengan semangat kita. Salam setuju. Baik, Anda semuanya, mari kita awali kegiatan kita, belajar kita hari ini dengan berdoa. Silakan Bima sebagai ketua kelas pimpin doanya, kita ikuti bersama-sama. Bisa? Silakan Bima. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
mudah-mudahan dengan berdoa tadi belajar kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Anda semuanya, sebelum kita mulai, Bapak cek hadir kita semua hari ini? Hadir ya? Oke, lengkap, bukan kelompok lengkap. Baik, Anda semuanya, hari ini kita sudah pertemuan yang kedua untuk materi toleransi. Ya, materi kita hari ini yaitu tentang toleransi. Ya, toleransi antar umat beragama. Ya, itu materi kita hari ini. Baik, materi kita kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari toleransi dengan sesama umat Islam. Ada yang tahu apa arti toleransi dengan sesama umat Islam? Gimana? Apa? Sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia, Pak. Oke, sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama umat manusia. Itu pengertian toleransi secara umum. Oke. Baik, Anda semuanya, materi kita hari ini pertemuan yang kedua tentang toleransi. Ya. KD yang akan kita pelajari itu KD 3.2 yaitu memahami Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Ya, itu KD kita masih sama dengan minggu yang lalu. Kemudian kita juga akan belajar KD 3.4 4.2 yaitu tentang membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf yang benar. Nah, ini KD 4.2-nya. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui pengamatan video nanti Anda mampu mengungkap penerapan toleransi antar umat beragama dengan bahasa sendiri. Jadi kita akan lihat tayangan video tentang penerapan toleransi antar umat beragama. Kemudian tujuan yang kedua melalui kegiatan literasi dan membaca, nanti Anda berdiskusi di kelompoknya bagaimana bentuk penerapan toleransi antar umat beragama secara tertulis. Nanti diskusinya dituliskan. Kemudian yang ketiga, tujuan pelajaran kita melalui literasi dan membaca serta diskusi kelompok juga, Anda mampu mengenali batas-batasan toleransi antar umat beragama. Yang keempat, melalui kegiatan literasi dan membaca Anda mampu memenggal nanti memahami secara berkata Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, berapa tujuan pelajaran kita hari ini? Berapa? 4. Bisa kita capai insyaallah? Insyaallah. Oke. Baik, Anda semuanya. Sekarang mari kita lihat dulu tayangan video berikut. Ya, Bapak ada video tentang toleransi. Mari kita dengarkan dan lihat tayangan video ini dan lihat apa makna yang terdapat dalam tayangan video ini. Hari Raya Idul Fitri jadi yang dinanti umat Islam setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Minggu pagi, pelaksanaan sholat Id yang digelar warga di Gunung Kidul, Yogyakarta berjalan hikmat dan aman. Tapi kelancaran ibadah tidak lepas dari hadirnya sikap toleransi antar umat beragama. Para pemuda jemaat gereja Kristen Wiladek ikut mengamankan jalannya ibadah sholat Id yang bertempat di lapangan desa. Mereka juga melakukan pengaturan parkir serta jalan agar tak terjadi kemacetan. Hal yang sama juga dilakukan umat Islam kala gereja Kristen Jawa Wiladek menggelar misa di Hari Raya Natal. Sikap toleransi ini telah dipupuk oleh warga selama 20 tahun terakhir. Wiladek alhamdulillah sudah lama berjalan dengan baik, saling menghormati, saling mengamankan. Dari pihak kita pun
seandainya ada kegiatan di gereja juga ya sebagian pada membantu demi kelancaran dalam ibadah maupun kegiatan gereja. Sikap toleransi antar umat beragama juga terlihat di Semarang, Jawa Tengah. Usai warga mengikuti sholat Id di Masjid Agung, mereka kedatangan tamu yakni Uskup Agung Semarang untuk memberikan ucapan lebaran. Kedatangan Uskup disambut jabat hangat Wakil Gubernur Jawa Tengah dan pengurus Masjid Raya. Kedatangan Uskup sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan antar umat beragama. Merupakan kesempatan yang sangat istimewa bagi seluruh umat Muslim, maka kami pun juga turut bergembira bersama mereka dengan harapan bahwa ke depan kehidupan bersama umat beriman di seluruh Indonesia ini semakin terjalin dengan baik. Selain ucapan lebaran, pihak gereja juga memundurkan jam misa pagi di gereja untuk menghormati umat Islam yang sedang melaksanakan sholat Id. Tim Liputan, Kompas TV. Dari TNPJ itu mungkin Anda sudah ada bermacam yang ada dalam pikiran Anda, nanti tuangkan, diskusikan di kelompoknya apa pesan yang ada dalam video ini. Oke? Nah, jadi sekarang kita akan diskusi kelompok. Diskusi kelompok kita hari ini kita memakai namanya metode segitiga bermakna. Ya, Anda akan membagikan segitiga sebagai bahan diskusi kelompoknya. Apa yang akan kita diskusikan nanti di kelompok kita masing-masing? Yang pertama, kelompok satu. Mana kelompok satu? Nah, jadi kelompok satu ya. Kelompok satu nanti akan mendiskusikan tentang penyerapan toleransi dengan umat non-Islam. Ya, kelompok satu. Kelompok dua, mana kelompok dua? Oke, kelompok dua akan mendiskusikan tentang batasan-batasan toleransi dengan umat non-Islam. Kelompok tiga, ya, ada dengar? Kelompok tiga akan mendiskusikan tentang dalil tentang toleransi, yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 13, surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Oke, Bapak bagikan dulu bahannya. Oke. Ini bahan ke kelompok satu ya. Ya, sama-sama. Ini bahan untuk kelompok dua. Ini bahan untuk kelompok tiga. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Jadi dalam segitiga bermakna yang Bapak bagikan kepada Anda itu, Anda pertama bentuk dulu, satukan segitiga itu, ada 9 segitiga di sana. 9 segitiga itu disatukan menjadi satu segitiga besar, di mana di dalamnya setelah bersatu nanti Anda akan menangkap pesan-pesan yang ada di dalam segitiga itu. Ada pesan materi kita di sana. Oke? Ya. Nah, silakan satukan dulu. Silakan bagi dari kelompoknya, satukan, kemudian diskusikan. Ya. Nah, disatukan. Lihat pertanyaannya, satu sisi ada pertanyaan, di sisi yang lain ada jawabannya. Oke, kelompok tiga bisa satukan. Oke. Oke, coba rapikan. Mantap. Oke, kelompok tiga sudah selesai. Kelompok dua juga sudah selesai. Oke. Oke. Nah.
Oke, kelompok 1 sudah selesai? Baik, setelah Anda menyusun segitiga tadi, silakan dibaca pesannya dari puncak segitiga sampai ke bawah. Dibaca, kemudian didiskusikan apa pesan yang ada di sana. Nah, kemudian nanti hasil diskusinya kita presentasikan. Bapak kasih waktu untuk berdiskusi kurang selama 10 menit saja ya. 10 menit kita berdiskusi. Siapa yang presentasikan dan ya, ini yang kelompok 2 ini yang menjadi moderator sama yang menjawab pertanyaan siapa? Yang moderator? Kalau menjawab pertanyaan saya berarti fix moderatornya Pak Dewa, yang menjawab pertanyaan baik, terima kasih banyak. Untuk waktu diskusi kita sudah selesai. Sekarang kita akan persilakan Anda untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk presentasi pertama kita persilakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, perkenalkan nama saya Bima Rajata dan dengan saya kelompok saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Najmi Rahimah. Terima kasih. Teman-teman, perkenalkan nama aku Khalifah Khalifna. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Raifah Syahira Intan Alim. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Tela Ramadhani. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Asyara Nadira. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Deris Nabi. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan sebagai berikut. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa makna toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Nah, jadi toleransi tersebut dapat dibedakan menjadi 2 nih, yaitu toleransi dengan sesama umat Islam dan toleransi dengan umat non-Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus nih membahas tentang toleransi dengan umat non-Islam. Nah, apa sih itu toleransi dengan umat non-Islam? Toleransi dengan umat non-Islam yaitu sikap saling menghargai keyakinan orang lain dan tanpa harus memaksakan keyakinan kita kepada mereka. Kita sebagai umat Islam harus menghormati umat beragama lainnya dan kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada mereka. Contoh sikap toleransi dengan umat non-Islam adalah dengan tidak mengganggu mereka dalam menjalankan ibadahnya. Contoh yang lain adalah menghormati orang non-Islam dalam merayakan Hari Raya Merdeka. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika sekiranya teman-teman ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan, ada pertanyaan? Oke. Perkenalkan, nama saya Raden Putra Mesa. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin bertanya, apakah boleh kita merayakan hari Natal? Baik, pertanyaan dari saya. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3 oleh Raden. Pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya Aisyah Rani. Kepada Aisyah Rani dipersilakan. Terima kasih Bima. Dalam merayakan hari Natal, kita harus menghormatinya. Tetapi kita tidak boleh mengikuti perayaan tersebut karena hal itu bagian dari ibadah Natal. Namun kita bisa membantu, misalkan dalam mengatur parkir kendaraan atau menyediakan tempat parkir. Terima kasih. Baik, pertanyaannya sudah terjawab. Demikian presentasi kelompok kami. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, Anda semuanya, setelah kelompok 1, sekarang giliran kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang tema diskusi yang sudah diberikan kepada kelompok 2. Pada kelompok 2, Bapak persilakan. Assalamualaikum
membeda-bedakan agama dalam keyakinan orang lain. Contohnya, ketika kita terjadi bencana, maka kita tidak harus langsung membantu tanpa harus melihat agama dan keyakinan orang yang tertimpa bencana. Terima kasih. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Jika teman-teman ada pertanyaan, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Benar Nadira. Perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah kita boleh memakai atribut Santa Claus di hari Natal? Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mengajukan pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan kelompok 1, saya persilakan kepada kelompok. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mengajukan pertanyaan. Menurut kelompok kami, memakai atribut agama lain itu tidak diperbolehkan karena itu merupakan bagian dari ibadah. Jadi, kita hanya menghormati mereka tanpa mengikuti upacara mereka. Demikian presentasi kelompok kami. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita persilakan untuk presentasi berikutnya kepada kelompok 3. Saya Amelia Zahra Ibrama. Kami akan mempresentasikan tentang dalil toleransi. Dalil toleransi yang pertama adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dibacakan oleh teman saya, Mikhail Arya Kusuma. Kepada Mikhail, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik dari suku, berbangsa, keyakinan, dan agama adalah sunnatullah. Menghadapi perbedaan tersebut, kita harus mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati. Dalil toleransi yang kedua adalah Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Abdul Zikri. Kepada Abdul, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa
tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makna dari ayat itu yaitu adalah masalah keyakinan dan beribadah, kita harus berpegang pada prinsip yang benar. Umat Islam tidak boleh menyembah Tuhan agama lain, dan orang selain Islam juga tidak perlu menyembah Tuhan kita. Prinsipnya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Demikian presentasi kelompok kami. Atas perhatian teman-teman kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda semuanya, demikian presentasi dari ketiga kelompok. Alhamdulillah Anda sudah bisa presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Aplaus untuk kita semua. Baik, Anda semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak memberikan sedikit penguatan dulu tentang materi kita toleransi. Tadi materi kita tentang toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama itu yaitu bagaimana sikap kita menghormati agama lain. Berapa agama yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama Islam. Kedua Katolik, Hindu, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Maka dalam hal ini kita harus dapat saling membantu, saling menghormati. Ya, itu namanya toleransi antar umat beragama. Oke. Kemudian sebagai umat Islam kita harus punya prinsip dalam bertoleransi. Prinsip kita bertoleransi itu adalah inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Gitu. Nah, kita memang menghormati agama lain, tapi dalam keyakinan kita yang benar itu adalah agama Islam. Itu namanya prinsip bertoleransi. Oke, contoh kita bertoleransi dengan umat non-Islam itu menghargai perayaan hari raya agama lain. Ketika ada agama lain sedang merayakan hari rayanya, kita harus saling menghargainya. Kita hargai mereka, kita beri mereka kenyamanan dalam merayakan hari raya mereka. Oke. Kemudian tidak memaksakan agama kita kepada mereka. Kita nggak perlu memaksakan, semuanya masuk Islam, tak boleh. Nabi saja tak mau memaksakan agama kepada agama lain, tapi kita harus menghormatinya. Baik. Oke. Ini materi kita tentang toleransi. Yang pertama, kita harus bisa saling menghormati antar umat beragama. Kemudian kita tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Anda semuanya, demikian materi kita pada hari ini. Sebagai kesimpulannya, yang pertama adalah apa itu toleransi antar umat beragama? sikap saling menghargai dan menghormati antara sesama manusia. Oke, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Kemudian ada tadi batasan toleransi. Yang pertama, toleransi itu bolehkah toleransi dalam bidang akidah? Tidak. Dalam bidang akidah kita tidak ada toleransinya. Dalam hal ibadah boleh bertoleransi? Tidak boleh juga. Di mana kita boleh bertoleransi? Dalam sosial kemasyarakatan. Contohnya nih, ada teman kecelakaan di jalan, atau kita lihat orang kecelakaan di jalan, ya langsung dibantu. Jangan tanya agamanya. Kamu agamanya apa? Nah, kalau Islam dibantu, kalau tidak Islam tidak dibantu. Tak gitu. Tapi harus tetap dibantu. Jangan tanya agama. Nah, inilah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Baik, Anda semuanya, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini,
Bapak memberikan evaluasi untuk Anda semuanya. Ini ada 5 soal untuk Anda kerjakan sekarang juga, dijawab di sini, kemudian setelah ini kita kumpulkan. Ya, baik, Bapak bagikan dulu. Ya. Ya. 2, 3. Oke, cuma 5 soal, silakan Anda jawab. 5 menit saja. Nomor 1, apa bentuk toleransi dalam video pertama? Cukup ya? Oke, sudah. Silakan dikumpulkan. Sudah. Ya, nomor 1. Nomor 2 silakan dikumpulkan. Cukup ya. Terus sisi 5 soal cuma. Oke, nomor 3, cukup ya. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, Bapak sampaikan kepada Anda semuanya, pertemuan kita berikutnya adalah kita mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dan Anda silakan dihafal Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Pertemuan berikutnya kita akan mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga semuanya dapat mengambil hikmah dari pelajaran toleransi. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.